Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu, bulan sabit yang tipis tampak menggantung malu-malu di langit, sesekali tertutup oleh awan kelabu yang perlahan melintas. Jarum jam telah menunjukkan pukul 11.20 ketika dua sosok pria berdiri di pinggir sebuah hutan jati yang dikenal angker. Nafas mereka sedikit memburu. Sebuah senter tergenggam erat di tangan Sony, menyapu jalan setapak yang gelap, sementara Lukman sibuk dengan kamera video pada ponsel pintarnya, memastikan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Keduanya, Sony dan Lukman, adalah pembuat konten amatir untuk kanal YouTube kecil milik mereka yang bernama Jelajah Gaib. Biasanya, konten mereka berkisar pada cerita-cerita horor urban atau kunjungan ke kuburan tua saat siang hari. Namun, malam itu mereka bertekad untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tantangan dari salah satu pengikut mereka membuat mereka mengambil keputusan besar, menghabiskan satu malam penuh di hutan jati alas roban, sebuah nama yang cukup untuk membuat siapapun merinding hanya dengan menyebutnya. Konon, hutan tersebut dikenal sebagai tempat persinggahan makhluk halus dari berbagai dimensi. Banyak cerita menyeramkan yang beredar, mulai dari orang tersesat, penampakan, hingga yang menghilang tanpa jejak. Karena itu, tidak banyak manusia yang berani menjamah tempat tersebut, kecuali mereka yang memang mencari sensasi, atau seperti Sony dan Lukman, demi konten yang lebih berani. Bekal yang mereka bawa hanya seadanya. Air minum, beberapa bungkus mie instan, roti, dan peralatan rekaman menjadi persiapan utama. Sony mengenakan jaket tebal berwarna hijau army, sedangkan Lukman memilih jaket kulit hitam, tampak lebih santai meskipun tubuhnya sedikit menggigil. Setelah semuanya siap, mereka mulai merekam. Suasana tampak gelap, hanya diterangi cahaya dari senter yang menyorot ke segala arah. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi semak belukar, dan pohon-pohon jati yang menjulang tinggi menciptakan siluet menyerupai raksasa dengan ranting-ranting yang mencakar langit. Udara malam terasa semakin lembab dan dingin. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi oleh lolongan anjing yang entah dari mana datangnya. Sony tampak cemas, menyuarakan kekhawatiran bahwa malam itu mungkin lebih menyeramkan dari yang mereka perkirakan. Meskipun Lukman berusaha terlihat berani, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tetap merekam semua yang terlihat, akar-akar pohon yang menonjol, dedaunan kering yang bergemerisik saat rinjak, serta bayangan-bayangan aneh yang sesekali melintas dari balik pepohonan. Setelah sekitar 20 menit berjalan, mereka menemukan sebuah pohon beringin tua yang begitu besar. Akar-akar menggantungnya menyerupai tirai alami, memberikan kesan tua dan angker yang kuat. Tempat itu dianggap tepat untuk dijadikan lokasi utama. Mereka mulai mengatur peralatan, menggelar terpal kecil sebagai alas duduk, dan menyalakan lilin yang segera menciptakan lingkaran cahaya kecil di tengah gulita. Suasana sejenak terasa tenang, namun ketegangan menyelimuti. Pohon beringin itu memang tampak menyimpan cerita. Di tengah rekaman, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan dari balik kegelapan. Bukan tawa yang ceria, melainkan tawa melengking yang terdengar dingin dan menusuk hingga ke tulang. Lukman spontan menjatuhkan ponselnya, sementara Sony mematikan senter. Mereka terdiam, saling pandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Hanya suara jangkrik dan detak jantung yang terdengar begitu keras. Lukman mencoba menyangkal apa yang mereka dengar, namun Sony yakin itu bukan suara hewan. Lilin yang sebelumnya menyala stabil mulai berkedip seolah ada angin tak terlihat yang berhembus. Suasana menjadi semakin mencekam. Lukman mencoba tetap tenang, lalu mengambil ponselnya dan kembali melanjutkan rekaman. Wajahnya pucat, namun ia tetap menyampaikan kepada para penonton bahwa apa yang mereka alami bukan rekayasa. Mereka pun sepakat untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Aura tidak nyaman semakin menekan, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari balik kegelapan. Mereka segera berkemas dan kembali menyusuri jalan, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Perasaan diawasi tidak kunjung hilang. Mereka terus melangkah lebih dalam ke hutan.
Jalan setapak yang sebelumnya masih terlihat, kini hampir lenyap ditelan gelap. Sony hanya bisa mengandalkan cahaya senter, sedangkan dedaunan di atas mereka kini menutupi cahaya bulan sepenuhnya. Perasaan mulai diliputi ketidakpastian. Lukman mengungkapkan bahwa mereka kemungkinan besar telah tersesat. Sony menghentikan langkah dan mematikan senternya. Kegelapan pun menyelimuti mereka sepenuhnya. Lukman mencoba membuka kompas di ponselnya, namun sinyal hilang dan tidak ada koneksi. Keputusasaan mulai merayap, menyadarkan mereka bahwa tidak ada kompas manual yang mereka bawa malam itu. Mereka memutuskan untuk duduk di bawah pohon yang tidak terlalu besar dan mencoba menenangkan diri. Namun, suasana semakin mencekam. Suara-suara malam terdengar lebih nyaring, gemerisik daun, dan suara-suara binatang yang tidak dapat dikenali membuat malam semakin menakutkan. Perasaan buruk menyelimuti Lukman, dan hal itu juga dirasakan oleh Sony. Sejak suara tawa perempuan tadi, semuanya terasa tidak wajar. Tiba-tiba, dari kejauhan tampak cahaya redup menyerupai obor. Harapan pun muncul. Mungkin saja ada penduduk desa sekitar yang sedang berburu, atau mungkin tim penyelamat. Mereka berjalan menuju sumber cahaya tersebut. Semakin dekat, semakin banyak cahaya obor yang terlihat. Bau asap kayu bakar mulai tercium samar, dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. Di balik batas hutan, terbentang sebuah perkampungan kecil yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Desa itu terdiri dari rumah-rumah tradisional dengan atap jerami dan ukiran-ukiran kayu yang indah. Cahaya obor menerangi jalan-jalan tanah, dan beberapa orang terlihat berlalu lalang. Busana mereka khas Jawa kuno, perempuan mengenakan kebaya dan jarit, sementara laki-laki mengenakan surjan dan belangkon. Keduanya begitu heran, sebab desa seperti itu seolah tidak pernah ada di peta. Udara tetap terasa dingin meskipun banyak obor menyala. Mereka melangkah masuk, meskipun dengan rasa ragu. Warga desa tampak sibuk dengan kegiatan masing-masing, seolah tidak menyadari kehadiran dua orang asing tersebut. Salah seorang pria tua yang sedang duduk merokok di beranda rumah hanya menoleh sekilas ketika disapa, lalu kembali menghisap rokok lembab menyanyi tanpa berkata sepatah pun. Situasi semakin membingungkan. Mereka berjalan lebih dalam menuju pusat desa, di mana suara gamelan terdengar semakin jelas. Di tengah lapangan desa, tampak sekelompok orang sedang menari. Gerakan mereka lembut dan anggun, mengikuti irama gamelan yang mengalun. Namun, wajah-wajah mereka begitu kosong tanpa ekspresi, seolah sedang menari dalam keadaan tak sadar. Ketegangan merayap naik. Semua yang mereka lihat terasa tidak wajar. Pakaian yang dikenakan para penari dan warga desa bukan hanya kuno, tetapi benar-benar seperti dari masa yang telah lama berlalu. Tiba-tiba, seorang perempuan muda melintas di hadapan mereka dan berhenti. Wajahnya tampak cantik dengan rambut panjang yang tergerai lembut. Sorot matanya kosong, namun ada kilatan aneh yang menyiratkan sesuatu yang tak biasa. Dengan suara lembut namun tanpa ekspresi, ia menyambut kedatangan Sony dan Lukman. Ucapan perempuan itu seakan membekukan udara di sekitar mereka. Tubuh mereka meremang, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menyelinap di antara helaan nafas. Sony mencoba mencari tahu arah dan berharap perempuan itu bisa menunjukkan jalan keluar dari hutan yang terasa semakin tak bersahabat. Namun, senyuman tipis yang terbit di wajah perempuan tersebut justru menambah ketegangan. Ucapannya terdengar ambigu, menyiratkan makna yang lebih dalam daripada sekadar keramahan seorang penduduk desa. Nada suaranya yang datar namun penuh makna membuat Lukman merasa semakin tidak nyaman. Ia pun menyatakan keinginan untuk kembali ke kota. Sayangnya, perempuan itu hanya menggeleng perlahan dan memberikan pernyataan yang membuat bulu kuduk merinding. Tak semudah itu untuk keluar, ucapnya, seakan menetapkan takdir yang tidak bisa dihindari. Jantung Sony dan Lukman berdegup kencang. Kesadaran mulai meresap ke dalam diri mereka bahwa desa tempat mereka berpijak ini bukanlah desa biasa. Perempuan itu tidak menjelaskan lebih lanjut.
Ia hanya melemparkan senyum misterius dan perlahan menghilang di tengah kerumunan tanpa jejak. Tatapan keduanya bertemu. Wajah mereka sama-sama diliputi kepanikan. Desir rasa takut menyelusup perlahan, menyadarkan mereka bahwa mereka telah melangkah ke dalam dunia yang bukan milik manusia pada umumnya. Mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap lorong yang dilalui selalu mengarah ke tempat yang tampak sama. Rumah-rumah berdiri dalam bentuk dan tata letak yang serupa, seolah menyesatkan mereka dalam pusaran waktu. Tak ada satupun orang desa yang menoleh atau menanggapi keberadaan mereka. Segalanya tampak seperti bayangan semu. Ketika kepanikan mulai mencapai puncaknya, seorang laki-laki tua keluar dari salah satu rumah. Penampilannya tampak berwibawa dengan pakaian adat Jawa lengkap, sorban melingkar di kepala, serta tongkat kayu di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam. Ia menyapa dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Sony dan Lukman segera menghampiri dan menjelaskan bahwa mereka tersesat dan tak tahu bagaimana bisa tiba di desa ini. Senyuman tipis terbentuk di bibir laki-laki tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Lurah, sesepuh di desa tersebut. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa mereka tidak benar-benar tersesat, melainkan telah dibawa oleh penunggu hutan yang ingin bermain-main dengan mereka. Ki Lurah mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya yang sederhana namun bersih. Di dalam, beberapa perempuan terlihat sedang menenun kain dengan tekun, namun tak satupun dari mereka menoleh meski dua orang asing telah memasuki rumah itu. Ki Lurah mempersilakan mereka duduk di atas tikar pandan, lalu menyuguhkan teh hangat dengan aroma melati yang menenangkan. Tatapannya menyelidik saat menyampaikan bahwa kedatangan mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya. Hutan itu, menurutnya, dihuni oleh banyak penunggu, sebagian baik, sebagian lagi suka mempermainkan manusia. Lukman menyebutkan bahwa tujuan mereka hanya untuk melakukan uji nyali, meski suaranya terdengar gentar. Ki Lurah menyambut pernyataan itu dengan senyuman kecil. Ia menjelaskan bahwa uji nyali memang tidak dilarang, namun hendaknya tidak sampai menantang kekuatan tak kasat mata. Alam gaib, katanya, tidak suka jika keberadaannya diganggu. Sony kemudian bertanya apakah desa ini memang benar-benar desa gaib, dan Ki Lurah mengangguk pelan sebagai jawaban. Ia mengungkapkan bahwa hanya mereka yang terpilih atau yang dibawa oleh penunggu hutan yang bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Ketika ditanya tentang jalan keluar, Ki Lurah menghela napas dan mengatakan bahwa tidak mudah untuk kembali. Mereka harus memenuhi sebuah syarat. Para penunggu hutan ingin melihat kesungguhan hati mereka. Syarat itu adalah mencari bunga 1000 bulan, bunga yang hanya mekar di tengah malam dan hanya tumbuh di puncak bukit tertinggi di hutan tersebut. Jika mereka mampu membawanya sebelum fajar, maka mereka bisa keluar. Namun jika gagal, maka selama-lamanya mereka akan tinggal di desa itu. Penjelasan tersebut membuat mereka saling pandang dengan tatapan berat. Nama bunga itu terdengar asing, dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Saat Lukman bertanya apakah itu bunga biasa, Ki Lurah menjelaskan bahwa bunga tersebut adalah simbol, penanda bahwa seseorang telah terbebas dari rasa takut dan telah menghormati keberadaan alam gaib. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga ketulusan hati. Meskipun hati mereka dicekam rasa takut, Sony dan Lukman merasa tertantang. Saat ditanya bagaimana cara menemukan bukit itu, Ki Lurah menunjuk ke arah jendela. Di kejauhan, di antara rimbunnya pepohonan, tampak cahaya kebiruan yang berkedip pelan. Itulah cahaya bunga 1000 bulan. Ia memperingatkan bahwa waktu mereka terbatas hingga fajar. Dengan keputusan bulat, mereka pun menerima tantangan itu. Tak ada pilihan lain. Dengan senter sebagai penerangan utama, mereka meninggalkan rumah Ki Lurah dan kembali menembus desa yang masih terasa sama, seolah waktu tak bergerak. Wajah-wajah penduduk tetap datar, gamelan masih terus berbunyi dengan irama yang perlahan menghantui langkah mereka. Mereka berjalan kembali ke hutan dengan tujuan yang kini lebih jelas. Namun, perjalanan menuju bukit tidaklah mudah. Hutan menjadi semakin lebat,
Pohon-pohon menjulang tinggi dengan akar-akar yang melintang, dan semak belukar terus menghalangi jalan mereka. Langkah mereka semakin berat. Nafas mulai tersengal. Cahaya biru itu terlihat tetap jauh, seperti tak pernah mendekat. Rasa ragu mulai menghantui, namun mereka tetap melangkah. Hingga tiba-tiba, dari balik semak-semak terdengar suara geraman rendah. Langkah mereka terhenti. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, disertai derap langkah berat yang menghentakkan tanah. Sony menyorotkan senternya ke arah sumber suara, namun tak ada apapun kecuali semak belukar yang bergoyang. Kemudian, dari balik semak itu muncul sosok besar berwarna hitam. Bukan binatang, melainkan makhluk menyerupai manusia bertubuh besar dengan bulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Matanya menyala merah menyala. Lukman mengenali makhluk itu sebagai genderuwo, makhluk gaib dari legenda yang kini nyata di hadapan mereka. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Ia melangkah maju, mendekati mereka. Tanpa pikir panjang, mereka segera berbalik dan berlari secepat mungkin. Raungan makhluk itu mengguncang tanah, mengikuti mereka dengan langkah-langkah berat. Panik, mereka menembus semak belukar dan berlari tanpa arah. Nafas memburu, dada serasa terbakar, jantung berdetak liar. Lukman tersandung akar pohon dan jatuh. Sony sempat berhenti, menariknya berdiri kembali. Mereka terus berlari hingga menemukan sebuah gua kecil. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalamnya. Gua itu gelap gulita, namun memberi mereka tempat perlindungan sementara. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar. Raungan genderuwo masih terdengar, meski kini mulai menjauh. Ketegangan masih menggantung di udara. Tubuh Lukman gemetar hebat, dan rasa takut masih menyelimuti mereka. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar uji nyali biasa. Ini adalah ujian nyata dari dunia yang selama ini hanya mereka kenal melalui cerita. Setelah beberapa saat, suara mengerikan dari sosok genderuwo benar-benar menghilang. Sony dan Lukman akhirnya memutuskan untuk keluar dari gua yang sempit dan gelap itu. Saat mereka melangkah keluar, kesadaran pahit menyergap bahwa mereka telah menyimpang jauh dari jalur semula. Cahaya biru yang tadi terpancar dari bunga 1000 bulan kini lenyap dari pandangan. Lukman merasa bingung dan frustrasi, sementara Sony hanya mampu menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian, berharap masih ada harapan menemukan jalan yang benar. Kelelahan mulai terasa, dan senter yang mereka andalkan mulai meredup, menandakan baterainya nyaris habis. Tiba-tiba, Sony merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pandangannya menjadi kabur, dan denyutan di kepalanya terasa seperti gelombang yang menghantam bertubi-tubi. Lukman memperhatikannya dengan cemas, namun Sony tidak mampu menjawab. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan di depan matanya, perempuan berambut panjang, anak-anak kecil yang berlarian, dan seorang lelaki tua berbalut jubah putih. Semua itu bukanlah halusinasi, melainkan penglihatan yang jelas dan kuat. Sony merasa bahwa makhluk-makhluk itu ingin menyampaikan sesuatu. Di antara mereka, tampak seorang perempuan anggun berpakaian tradisional yang menunjuk ke arah sebuah pohon besar dengan dahan lebar. Pada salah satu dahannya terukir sebuah wajah. Penglihatan itu tiba-tiba menghilang, dan sakit kepala yang ia rasakan pun mereda. Keyakinan tumbuh dalam dirinya bahwa itu adalah petunjuk yang dikirimkan oleh penunggu hutan yang baik. Mereka mulai bergerak cepat, mencari pohon besar dengan ukiran seperti yang dilihat Sony. Tak lama kemudian, mereka menemukannya. Pohon itu tampak menonjol di antara pohon-pohon lain, dan ukiran wajah perempuan tersenyum tampak jelas pada salah satu dahannya. Di balik pohon itu, tersembunyi celah kecil di antara bebatuan. Mereka memutuskan untuk masuk, menyusuri lorong sempit yang gelap dan menanjak. Udara dingin bertiup dari dalam lorong itu, memberikan kesan bahwa mereka menuju ke sesuatu yang tidak biasa. Setelah melalui lorong yang panjang dan sempit, mereka tiba di sebuah ruang gua luas.
Di tengahnya terdapat danau kecil yang memancarkan cahaya biru yang memesona. Di sekitar danau, ratusan bunga biru menyala terang. Di tengah danau, di atas sebuah batu menyerupai altar, tumbuh satu bunga yang paling besar dan bercahaya paling terang. Kekaguman mengisi hati mereka. Namun saat Sony mencoba meraih bunga itu, air danau bereaksi seolah hidup, memancarkan cahaya lebih terang. Dari permukaan air, muncul sesosok perempuan cantik dengan rambut panjang mengalir, wajah bercahaya, namun menyimpan kesedihan mendalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga bunga 1000 bulan dan menjelaskan bahwa bunga itu adalah simbol harapan bagi yang tersesat, serta petunjuk bagi yang ingin pulang. Namun sebelum bunga itu bisa diambil, ia meminta mereka untuk menatap ke dalam danau dan melihat bayangan diri mereka. Apa yang tampak bukan sekadar pantulan fisik, melainkan gambaran isi hati mereka, ketakutan, kecemasan, harapan, dan keberanian yang tersembunyi. Setelah merenung, Sony akhirnya dapat menyentuh bunga itu. Bunga itu terasa dingin namun menghangatkan jiwa. Ketika ia memetiknya, seluruh cahaya di sekitar danau mulai meredup, dan sang penjaga bunga perlahan menghilang ke dalam air. Dengan bunga 1000 bulan di tangan, mereka kembali ke desa. Fajar mulai menyingsing, dan Ki Lurah telah menunggu di beranda rumahnya. Wajahnya memancarkan kebanggaan dan rasa lega. Ia menyambut mereka dan menyatakan bahwa mereka telah berhasil membawa harapan dan keberanian, bukan hanya untuk keluar dari desa gaib, tetapi juga dari kegelapan dalam diri mereka sendiri. Ki Lurah lalu memimpin mereka menuju sebuah jalan setapak tersembunyi di belakang rumahnya. Jalan itu tampak seperti jalur hutan biasa, namun memiliki aura berbeda. Ia memperingatkan agar mereka tidak melupakan pengalaman ini, karena semua yang mereka lalui adalah pelajaran penting. Perjalanan mereka menyusuri jalan itu membawa mereka semakin jauh dari desa gaib. Suara gamelan perlahan memudar, cahaya obor menghilang, dan dunia nyata mulai tampak di kejauhan. Jalan raya yang ramai menyambut mereka kembali. Saat melihat jam tangan Sony, waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Mereka telah menghabiskan seluruh malam di hutan, namun pengalaman itu terasa jauh lebih panjang dan dalam. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, dunia kembali seperti semula. Namun perasaan dalam hati mereka berubah total. Pengalaman itu bukan sekadar kisah horor atau petualangan gaib, itu adalah perjalanan batin. Sony masih memegang bunga 1000 bulan yang kini bersinar samar, sebuah bukti nyata dari semua yang mereka alami. Petualangan itu bukan akhir, melainkan awal dari pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa dunia memiliki sisi lain yang tidak kasat mata, dan keberanian sejati adalah saat seseorang mampu melihat ke dalam dirinya sendiri, menghadapi ketakutan, dan tetap melangkah maju dengan hati yang jujur dan penuh hormat. Setelah mereka mengunggah video perjalanan mereka di hutan jati alas Roban, tayangan itu langsung viral. Jutaan penonton menyaksikannya, terpukau dan diliputi rasa merinding oleh pengalaman yang mereka bagikan. Komentar membanjiri video tersebut, sebagian tak percaya, sebagian lain takjub, dan ada pula yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Popularitas saluran YouTube mereka pun melonjak drastis. Namun, di balik ketenaran itu, Sony dan Lukman merasakan beban berbeda. Mereka tahu bahwa dunia gaib itu nyata, dan mereka adalah saksi hidupnya. Suatu malam, saat tengah menyusun rencana konten berikutnya, Sony kembali merasakan sakit kepala yang menyerang seperti ketika berada di hutan. Namun kali ini, penglihatan yang datang tidak acak. Ia melihat Ki Lurah dan seorang perempuan muda yang cantik berdiri di sampingnya, dengan senyum misterius menghiasi wajahnya. Lukman yang melihat Sony memegangi kepalanya langsung merasa khawatir. Sony tidak langsung menjawab, tetapi dalam hatinya menyadari bahwa penglihatan itu bukan tanpa makna. Ia merasa ada pesan yang hendak disampaikan. Sejak kejadian di hutan itu, penglihatan Sony kerap datang, terutama saat ia berada di tempat dengan aura spiritual yang kuat. Kini, ia mampu merasakan energi yang bergetar di sekelilingnya. Entah itu anugerah atau kutukan, tapi jelas semuanya bermula dari perjalanan mereka ke desa gaib.
Suatu hari, mereka menerima sebuah undangan aneh. Surat tanpa alamat pengirim, hanya tulisan tangan rapi di atas kertas yang tampak kuno. Isinya mengundang mereka untuk datang ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, guna memahami lebih dalam tentang dimensi tersembunyi. Lukman sempat meragukan keaslian undangan itu, khawatir jika ini hanyalah ulah orang iseng atau bahkan jebakan. Namun, firasat kuat dalam diri Sony berkata lain. Ia merasa undangan itu berkaitan erat dengan apa yang pernah mereka alami. Firasat Sony jarang meleset. Maka, meski dengan keraguan, Lukman akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Kali ini, mereka tidak sedang mencari sensasi, melainkan jawaban. Mereka ingin memahami kemampuan baru yang dimiliki Sony, serta misteri yang menyelimuti desa gaib yang pernah mereka datangi. Setibanya di desa tersebut, mereka disambut oleh seorang lelaki tua berpakaian batik yang memancarkan kehangatan dari wajahnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jaga, orang yang telah mengundang mereka. Ia membawa mereka ke sebuah padepokan sederhana. Di sana, beberapa orang tampak tengah bermeditasi, sementara yang lain membaca kitab-kitab kuno. Ki Jaga menjelaskan bahwa pengalaman mereka di Alas Roban telah membuka indera keenam Sony. Menurutnya, itu adalah anugerah langka, dan penglihatan-penglihatan yang muncul adalah nyata. Kemampuan itu, kata Ki Jaga, bisa memungkinkan seseorang untuk melihat dimensi lain dan berkomunikasi dengan entitas yang berbeda alam. Namun, kemampuan seperti itu harus diasah dan dikendalikan. Ki Jaga menawarkan bimbingan spiritual bagi Sony dan Lukman. Ia akan mengajarkan bagaimana menggunakan kemampuan tersebut, melindungi diri dari energi negatif, serta memahami lebih jauh tentang alam gaib. Mereka pun menerima tawaran itu dan memutuskan tinggal sementara di padepokan. Bagi mereka, ini bukan lagi tentang konten, tetapi tentang perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Hari demi hari, Sony berlatih meditasi untuk mengendalikan penglihatannya. Ia belajar membedakan antara ilusi dan kenyataan, antara energi positif dan negatif. Sementara itu, Lukman mendalami sejarah dan mitologi lokal, mendokumentasikan setiap pelajaran yang mereka terima. Suatu malam, saat Sony bermeditasi di sebuah gua kecil dekat padepokan, ia kembali mendapatkan penglihatan. Ia melihat desa gaib Alas Roban, namun kali ini pemandangannya diselimuti kegelapan pekat. Warga desa tampak ketakutan, dan wajah Ki Lurah menunjukkan kecemasan. Di sampingnya berdiri sesosok makhluk hitam besar, jauh lebih besar dari genderuwo yang pernah mereka lihat. Makhluk itu memancarkan aura kegelapan yang amat kuat. Penglihatan itu terputus mendadak dan Sony terbangun dengan napas terengah. Ia segera keluar dari goa dan memberitahu Lukman bahwa ada masalah besar di Alas Roban. Sesuatu yang jahat telah muncul kembali. Keesokan harinya, mereka menyampaikan hal itu kepada Ki Jaga. Sang pemuka padepokan tampak serius dan prihatin. Ia menganggap ini sebagai pertanda buruk. Menurutnya, mungkin ada kekuatan jahat yang sedang mencoba menguasai desa gaib tersebut, dan Sony serta Lukman dibutuhkan untuk menghentikannya. Keduanya pun sadar bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus kembali ke Alas Roban, kali ini bukan sebagai pemburu sensasi, melainkan sebagai pembawa cahaya. Dengan tekad yang kuat, mereka mempersiapkan diri. Perjalanan kembali ke hutan terasa berbeda. Kali ini, Sony membawa bunga 1000 bulan yang disimpan dalam kotak kecil dan masih memancarkan cahaya biru yang menenangkan. Ki Jaga membekali mereka dengan beberapa pusaka pelindung, termasuk jimat dan keris mini yang dipercaya mampu menangkal energi jahat. Begitu mereka memasuki hutan, aura kegelapan terasa menyelimuti. Hutan yang dulunya hanya terasa angker, kini dipenuhi energi negatif. Pohon-pohon tampak lebih tua, dan suara dedaunan kering yang jatuh terdengar seperti bisikan kesedihan. Sony merasakan penglihatannya semakin tajam. Bayangan hitam tampak melintas di antara pepohonan, seolah mengawasi mereka dari kegelapan. Akhirnya, mereka tiba di desa gaib.
Namun kondisinya jauh berbeda dari terakhir kali mereka kunjungi. Desa itu sunyi, nyaris tak berpenghuni. Rumah-rumah terlihat tua dan kusam. Obor-obor yang dulu hangat kini seperti nyala bara yang hampir padam. Alunan gamelan pun kini terdengar sumbang dan menyayat. Setelah menyusuri lorong-lorong sepi, mereka akhirnya menemukan Ki Lurah di tengah lapangan desa. Ia dikelilingi beberapa penduduk yang tampak ketakutan. Wajah Ki Lurah pucat dan tubuhnya gemetar. Ia menyampaikan bahwa sesosok makhluk jahat telah kembali, sosok yang dikenal sebagai Raja Hutan. Makhluk itu, yang disebut Ki Lurah sebagai Raja Buto, adalah entitas purba yang dulu pernah mencoba menguasai hutan. Ia sempat dikalahkan dan dikunci dalam dimensi lain, namun kini entah bagaimana berhasil membebaskan diri. Tujuannya adalah menyerap semua energi hutan dan menguasai desa gaib untuk dijadikan kerajaannya yang gelap. Bahkan sebagian besar penduduk desa telah dikuasainya dan dijadikan budaknya. Sony menatap penduduk desa yang mengelilingi Ki Lurah. Tatapan mereka tampak kosong, hampa, seakan jiwa mereka telah direnggut. Pemandangan itu persis seperti yang pernah ia lihat dalam penglihatannya. Hatinya terasa berat, menyadari bahwa firasatnya kembali terbukti. Dengan napas berat, Ki Lurah menjelaskan bahwa mengalahkan kekuatan yang sedang menguasai desa tidaklah mudah. Kekuatan itu luar biasa besar. Namun, ada satu cara. Sebuah mustika cahaya adalah sumber kekuatan dari makhluk kegelapan tersebut. Jika mustika itu dihancurkan, maka sang makhluk akan melemah. Letak mustika itu tersembunyi di tempat paling gelap di dalam hutan, jauh di dalam sebuah gua bawah tanah yang dijaga oleh para pengikut Raja Buto. Peringatan itu tak main-main. Gua tersebut dipenuhi jebakan dan para penjaganya dikenal sangat brutal. Sony menggenggam kotak berisi bunga 1000 bulan dengan erat. Ia bertekad untuk menemukan mustika itu, meski Lukman mulai diselimuti rasa takut. Namun, melihat keteguhan di mata sahabatnya, ia pun memantapkan hati. Mereka siap menempuh misi ini demi menyelamatkan desa. Perjalanan menuju gua dipenuhi aura jahat yang semakin kental. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Penglihatan Sony kian sering muncul. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di antara pepohonan, seolah mengawasi mereka. Setelah menembus belantara yang lebat, mereka menemukan sebuah lubang besar yang tersembunyi di balik semak dan bebatuan. Dari dalam lubang itu terpancar hawa dingin yang mencengkeram. Mereka pun menuruni lubang itu, memasuki lorong gelap yang seakan menelan cahaya. Meski senter Sony telah diisi ulang energinya oleh Ki Jaga, cahaya yang dipancarkannya nyaris tak mampu menembus pekatnya kegelapan gua. Udara di dalam gua pengap, bercampur bau tanah basah dan busuk yang menusuk. Langkah mereka perlahan, Sony memimpin dengan senter, sementara Lukman sibuk merekam setiap detik perjalanan mereka. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari kegelapan. Dari balik celah batu, muncul sosok makhluk besar berbulu dengan mata merah menyala. Genderuwo. Namun kali ini bukan hanya satu. Ada 3 makhluk yang siap menyerang mereka. Sony menyadari bahwa mereka adalah para pengikut Raja Buto. Lukman berusaha tetap tenang, menekan tombol rekam meski suaranya bergetar. Sementara itu, salah satu genderuwo langsung menerjang Sony, yang sigap menghindar dan menggunakan senter untuk menyilaukan matanya. Lukman mencoba menahan serangan lainnya dengan tas punggung. Pertarungan berlangsung sengit di lorong gua yang sempit. Sony mengandalkan kelincahan dan cahaya, sedangkan Lukman tetap berusaha merekam sambil melempar batu untuk menghalau serangan. Jimat pemberian Ki Jaga yang tergantung di leher Sony tiba-tiba terasa hangat, memancarkan energi yang menguatkan. Saat itu, ia teringat pada keris mini pemberian sang guru. Ia menghunusnya, dan cahaya keemasan samar mulai terpancar. Ketika keris itu diarahkan ke para genderuwo, tubuh-tubuh makhluk itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Keris itu ternyata menyimpan kekuatan besar. Dengan semangat baru,
Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri gua yang semakin dalam dan berliku. Rintangan demi rintangan menghadang, jebakan-jebakan tersembunyi, lorong yang tiba-tiba tertutup, serta bisikan-bisikan gaib yang mencoba menggoyahkan konsentrasi. Berkat kemampuan Sony membaca energi sekitar, mereka berhasil melewati semua hambatan. Perjalanan akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan luas. Di tengahnya, sebuah altar batu yang dihiasi ukiran aneh menopang sebuah bola hitam pekat yang memancarkan aura gelap menyesakkan. Itulah mustika cahaya. Mengelilinginya, berdiri makhluk-makhluk menyeramkan bertubuh kurus dengan mata merah dan taring tajam, penjaga mustika itu. Raungan menggema saat makhluk-makhluk itu menyerbu. Sony dan Lukman bersiap menghadapi pertempuran yang jauh lebih berat. Keris milik Sony tampak tak cukup kuat kali ini. Para penjaga bergerak begitu cepat, cakar mereka menyambar ganas. Sony tahu bahwa mustika itulah kunci segalanya. Ia segera mengeluarkan kotak berisi bunga 1000 bulan. Begitu dibuka, bunga itu memancarkan cahaya biru yang terang menyilaukan. Para penjaga langsung kesakitan dan mundur. Sony meminta Lukman untuk mengambil mustika itu, namun energi gelapnya begitu kuat hingga membakar tangan. Setelah mengenakan sarung tangan, Lukman berhasil mengangkat bola tersebut, meski terasa berat dan penuh getaran. Kebingungan melanda. Bagaimana cara menghancurkan mustika itu? Sony, yang mulai merasakan kekuatan bunga 1000 bulan mengalir dalam dirinya, memusatkan konsentrasi dan mengarahkan cahayanya. Lukman mendekatkan mustika ke bunga tersebut. Terjadi benturan energi antara cahaya dan kegelapan, memicu ledakan cahaya yang dahsyat. Gua berguncang. Makhluk-makhluk penjaga hancur menjadi abu. Ketika cahaya mereda, mustika telah pecah, dan bunga 1000 bulan tampak layu, namun masih bersinar lembut. Dengan napas terengah-engah, mereka sadar telah berhasil. Aura kegelapan yang menyelimuti gua mulai lenyap, digantikan keheningan yang menenangkan. Saat kembali ke permukaan, suasana hutan pun berubah. Tekanan gelap yang dulu menyelimuti telah hilang, tergantikan oleh energi alami yang damai. Setibanya di desa gaib, mereka mendapati desa itu kembali hidup. Obor kembali menyala terang, gamelan berbunyi lembut, dan penduduk telah sadar dan kembali beraktivitas. Ki Lurah menyambut mereka dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang dalam. Raja Buto telah berhasil dilemahkan dan tak bisa lagi mengganggu desa. Sony dan Lukman memutuskan untuk tinggal sementara, membantu pemulihan desa. Mereka mempelajari lebih dalam budaya dan sejarah alas roban, sementara kemampuan Sony semakin berkembang. Ia mulai bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penjaga hutan yang baik, mendapatkan petunjuk dan wawasan baru. Saat tiba waktunya berpamitan, Ki Lurah memberikan mereka sebuah kalung batu giok yang memancarkan energi positif, simbol persahabatan dan petunjuk jika mereka suatu saat membutuhkan bantuan desa itu. Kembali ke dunia nyata, Sony dan Lukman tidak lagi sama. Mereka lebih kuat, lebih bijaksana, dan semakin paham tentang keseimbangan alam semesta. Saluran YouTube mereka semakin populer, tapi lebih dari itu, mereka telah menjadi penjaga batas antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib.